Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai akuntansi perusahaan industri atau pabrik, mengenai laporan keuangan. Baik, di awal kita membahas mengenai laporan keuangan. Untuk perusahaan industri, seperti yang video sebelumnya, kita sudah membahas dari alur penjurnalan awal di industri sampai ke saat ini kita masuk laporan keuangan. Industri ini bisa disebut juga pabrik atau manufaktur ya. Kemudian laporan yang pertama adalah harga pokok produksi. Ini contoh saja ya PTMI kita, bisa juga nanti dibuat latihan soalnya. Laporan harga produksi per 31 Desember tahun 2000 sekian gitu ya. Kalau sekarang 2020 ya berarti ditulis misalnya 2020. Kalau sekarang misalnya udah 2000 berapa ya, sesuaikan dengan tahunnya. Nah, kemudian ada pemakaian bahan baku, persediaan bahan baku pada tanggal 1 Januari. Ya. Berarti ini di awal bahan baku itu, persediaan bahan baku di awal itu tanggal 1 Januari berapa. Nah, diisi nanti di sini berapa nilainya dalam bentuk nilai rupiah gitu ya. Kemudian ada pembelian bahan baku. Nah, pembelian bahan baku berapa jumlahnya. Nah, kemudian ada bahan baku yang tersedia untuk produksi. Ada berapa nilainya gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini persediaan bahan baku 31 Desember berarti akhir nih. Kalau di sini awal, ini akhir. Berapa nilainya? Nanti baru diketahui persediaan akhir atau bahan baku akhir ini sekian, maka dikurangi nanti total pemakaian bahan bakunya nanti diketahui di sini gitu ya. Dari hasil pengurangan antara bahan baku yang tersedia dikurangi dari persediaan bahan baku di 31 Desember. Berarti nanti hasilnya adalah yang terpakai gitu ya, total pemakaiannya. Selanjutnya, laporan keuangan selanjutnya adalah di sini ada penjelasan di lanjutan tadi ya, dari yang atas. Total pemakaian bahan baku gitu ya. Nanti total pemakaian bahan bakunya berapa ya? Lanjutan di sini. Ini total pemakaian bahan baku dilanjut ke sini ya. Ini ya, total pemakaian bahan baku, ini lanjutannya. Kemudian ada di sini biaya tenaga kerja langsung. Nah, berapa di situ nilainya dimasukkan ke sini. Kemudian biaya overhead pabrik. Gitu ya. Di sini overhead itu yang mengiringi produksi. Jadi biaya-biaya yang muncul ketika proses produksi berlangsung, ketika produksi produk gitu ya. Nah, ada biaya tenaga kerja tidak langsung di sini. Ada biaya bahan penolong ya, BP. Berapa nilainya gitu ya. Kemudian biaya listrik pabrik berapa? Biaya depresiasi mesin berapa? BOP lainnya gitu ya. Di sini ada BOP lain yang mungkin tidak langsung ditulis lain-lain gitu ya, tinggal dimasukkan atau BOP lainnya. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Dijumlahkan di sini total jumlahnya. Kemudian total biaya pabriknya berapa? Yaitu dari penjumlahan tadi total pemakaian BTKL atau biaya tenaga kerja langsung ditambah jumlah BOP hasil penjumlahan ini. Hasilnya adalah total biaya pabrik. Kemudian selanjutnya adalah persediaan di sini ya. Persediaan dalam proses, istilahnya barang dalam proses ya. 1 Januari. Persediaan dalam proses di sini 1 Januari
tahun sekian ya, berapa nilainya. Kemudian total biaya produksinya berapa di 31 Desember akhirnya berarti. Nilainya berapa? Persediaan dalam proses di 31 Januari ini, 31 Desember, mohon maaf, 31 Desember nilainya dimasukkan. Nanti maka hasilnya di harga pokok produksi berapa. Ini hasil dijumlah hasilnya ini, jumlah hasilnya ini. Nah, dari sini dikurangi ini, hasilnya ini. Ya, diketahui harga pokok produksi. Selanjutnya adalah laba rugi. Berikutnya. Sebenarnya mirip-mirip dengan perusahaan dagang dan perusahaan jasa yang lalu. Di sini untuk laba rugi ini ada penambahan beberapa item saja. Kita lihat untuk laba rugi ya, ini contohnya saja ya di PT Mikita. Penjualan 31 Desember ya, laporan penjualan berapa hasil penjualannya. Kemudian jika ada retur penjualan nilainya berapa, atau barang yang dikembalikan karena tidak sesuai berapa, tinggal dimasukkan datanya di sini. Kemudian potongan penjualan gitu, misalnya ada diskon atau potongan apa di sana. Nah, ini dimasukkan juga berapa potongannya, maka nanti diketahui penjualan bersihnya berapa. Nah, ini pot ini tambah ini hasilnya di sini. Kemudian ini dikurang ini hasilnya ini ya, penjualan bersih hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah persediaan barang jadi pada 1 Januari. Ini awal ya, barang jadi awal. Nilainya berapa, kemudian harga pokok produksinya berapa, nilainya dimasukkan. Nah, selanjutnya barang jadi siap dijual berapa, ini ditambah ini hasilnya ini. Kemudian persediaan barang jadi 31 Desember akhir nih. Nah, ini berapa? Maka ini tadi barang jadi siap jual dikurangi persediaan 31 Desember barang jadi. Dikurangi hasilnya HPP, pokok produksinya sekian. Nah, baru nanti dari sini penjualan bersih dikurangi HPP, maka didapat laba atau rugi. Kalau dia laba ya untung ya, berarti nanti apa namanya bisa diketahui jumlahnya di sini nanti. Kemudian selanjutnya adalah laba rugi yang berikutnya. Nah, ini laba rugi kotor. Laba rugi kotor tadi ya. Masih laba rugi kotor. Ini ya lanjutannya ke sini. Ini dilanjut ada biaya operasional. Nah, biaya operasional yang pertama ada biaya penjualan. Biaya penjualan itu ada biaya gaji bagian penjualan berapa nilainya. Kemudian biaya telepon bagian penjualan. Ada biaya penjualan lain-lain. Biayanya apa saja dimasukkan. Nanti di sini ada total biaya penjualan. Ya, ada biaya gaji, biaya telepon, dan biaya lain-lain. Kemudian biaya umum dan administrasi, ada biaya gaji bagian umum, ya istilahnya yang kerja di bagian umum kan harus ada gaji, maka ada biayanya, biaya gaji bagian umum dan administrasi. Kemudian ada biaya telepon. Nah, di sana mungkin dia menggunakan telepon, maka akan menimbulkan biaya-biaya gitu yang harus dibayar, berapa nilainya. Biaya umum dan administrasi lain-lain. Nah, ini ada yang administrasi lain-lain, nilainya berapa. Selanjutnya adalah total biaya umum dan administrasi. Nah, ini di total hasilnya di sini. Kemudian total biaya penjualan tadi di sini ditambah dengan biaya umum tadi. Maka nilainya total biaya operasional di sini. Nah, yang tadi laba kotor tadi dikurangi biaya operasional ini, maka hasilnya laba bersih, nilainya berapa gitu ya. Selanjutnya laba rugi. Nah, tadi udah dapat ya laba rugi bersihnya di sini ya. Maka dilanjut ke selanjutnya laba rugi bersih. Nah, nilainya tadi sudah ketahui berapa. Kemudian ada selanjutnya adalah
pendapatan dan biaya di luar usaha, gitu ya. Pendapatan dan biaya di luar usaha di sini ada pendapatan apa, bunga misalnya kalau dia bunga, kalau misalnya di bank syariah bagi hasil ya pendapatan, bagi hasil gitu ya. Kemudian ada biaya sewa, ini dikurangi ya pendapatan dikurangi biaya gitu ya. Ini di luar gitu ya, di luar usaha. Kemudian total pendapatan biaya di luar usaha berapa gitu. Nah, nanti baru ini ditambah atau dikurangi ini. Maksudnya adalah ini plus minus atau dikurangi ini. Jika pendapatan ini lebih besar daripada biaya, maka di sini ditambah. Tapi jika apa namanya biayanya lebih besar daripada pendapatan ini, maka di sini dikurangi. Jadi ini ditambah ini hasilnya ini atau ini kurangi ini hasilnya ini. Maka nanti memunculkan hasil laba atau rugi bersih gitu ya. Kalau ini lebih besar daripada ini berarti rugi. Kalau ini lebih besar daripada ini berarti laba. Nah, kita bisa tahu di sini labanya berapa. Selanjutnya adalah laba ditahan. Laba ditahan itu artinya laba yang tidak dibagikan kepada pemilik saham atau mereka yang punya saham di perusahaan tadi. Kenapa tidak dibagikan? Ya mungkin untuk dikembangkan lagi untuk usaha selanjutnya gitu atau diputarkan lagi di perusahaan sehingga hasilnya lebih besar. Nah, selanjutnya adalah kita lihat contohnya laporan perubahan laba ditahan gitu ya. Di sini di per 31 Desember. 31 Desember di sini 2000 X ya, 2000 berapa. Nah, laba ditahan 1 Januari 2000 X sekian nilainya gitu ya. Tinggal dimasukkan datanya berapa, masukkan di sini. Kemudian laba rugi bersih tadi berapa laba ruginya? Di sini kan kita sudah dapat ya. Laba rugi bersih. Bersih ya di sini berapa nilainya dimasukkan. Kemudian nilainya berapa nih ditambah selanjutnya di sini ada prive atau pengambilan pribadi ya, nilainya berapa di sini tinggal dimasukkan. Nah, ini dikurangi nanti diketahui hasilnya berapa di sini ya, dividen. Selanjutnya ada laba ditahan 31 Desember. Nah, ini tinggal dimasukkan datanya. Silakan kalau yang masih agak bingung kurang paham bisa dicek atau cari data tambahan dari Google atau dari YouTube ya. Insya Allah agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya adalah neraca. Neraca bentuk kontrol ya, seperti ini kita sudah pernah membahas. Kemudian kita lihat ada aktiva, kewajiban modal gitu ya. Sebetulnya dulu di persamaan akuntansi kita sudah pernah membahas di basic awal. Ini ada aktiva, kewajiban modal. Aktiva ada dua ya, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, di sini aktiva lancarnya ada kas, piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, persediaan barang jadi, perlengkapan. Nah, ini ditambah maka dapat totalnya. Total aktiva lancarnya sekian. Kemudian aktiva tetap ada tetap itu ya tidak mudah dicairkan. Di sini contohnya tanah, peralatan juga masuk aktiva tetap, gedung juga. Maka total aktiva tetapnya adalah sekian. Nah, total aktiva adalah aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Totalnya sekian. Tinggal masukkan datanya. Kemudian selanjutnya untuk kewajiban atau hutang ya. Plus modal, hutang lancar gitu ya. Hutang lancar itu umumnya hutang yang
cepat dibayar, pelunasannya cepat gitu ya. Batasnya 1 tahun ke bawah lah ya, di bawah 1 tahun. Kemudian ada hutang dagang, di sini ada hutang sewa ya, hutang lancar, hutang dagang, hutang sewa, sekian. Masukkan datanya, kemudian total hutang berapa nilainya, tinggal dimasukkan. Kemudian harga hutang tetap, maaf, hutang tetap adalah hutang bank contohnya, hutang obligasi yang jangka panjang biasanya. Nah, totalnya berapa? Kemudian ini harusnya di atas ya, maaf, kebalik ininya, salah ketik. Kemudian total hutang, modal saham. Nah, ini modal tadi ya. Modalnya berapa? Kemudian laba ditahannya berapa? Baru di sini total pasifanya berapa. Jadi pasifa ini adalah kewajiban dan modal itu istilahnya pasifa. Kita sering dengar antara aktiva, pasifa. Ini aktiva, pasifa. Pasifa adalah kewajiban plus dan modal. Selanjutnya di slide berikutnya ada jurnal penutup perusahaan industri. Nah, ini pada dasarnya jurnal penutup di perusahaan industri tidak berbeda dengan perusahaan dagang. Hanya ada tambahan jurnal penutup di sini, yaitu kita lihat ada apa saja. Ikhtisar harga pokok produksi. Ini yang ditutupnya apa saja? Ada pembelian bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan pembantu. Nah, ini yang ditutup ya. Biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya gaji pabrik, biaya listrik, air telepon pabrik, biaya operasional lain-lain. Nah, ini yang ditutup ya. Jadi akun penutupnya adalah ini ikhtisar harga pokok produksi. Nah, ini akun-akun yang ditutupnya adalah ini ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, berikutnya neraca saldo setelah penutupan buku. Nah, isi dari neraca saldo setelah penutupan buku di industri ini tidak berbeda dengan perusahaan dagang. Jadi silakan dicek kembali perusahaan dagang dan nanti cek kembali juga perusahaan jasa untuk menambah informasi, atau bisa tambah wawasan lagi tadi yang saya katakan di Google atau di YouTube ya. Selanjutnya jurnal penyesuaian kembali. Nah, jurnal penyesuaian juga sama di sini, bisa dicek di perusahaan dagang lagi ya, dipelajari lagi. Insya Allah akan lebih mudah. Berdasarkan laporan keuangan PT Medika, di sini hanya untuk latihan saja. Jika memang tidak ada datanya tidak usah ya, dilewat saja. Baik, itu saja untuk materi di video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Silahkan tambah materi wawasan Anda mengenai akuntansi perusahaan dagang, khususnya di laporan keuangan saat ini. Silahkan tambah informasi dari Google atau tambah informasi dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.